Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran. Berikut nama-nama anggota kami. Indrianti, saya selaku moderator, Nusya Jahra Nareswari, Konita Safiarana, Rahma Maulida, dan Rizka Ihmawati. Saya akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi yang terjadi antara komunikan dan komunikator. Komunikasi mencakup penyampaian informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Interaksi yang terjadi antara komunikan dan komunikator disebut proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi bertujuan untuk membangun hubungan antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengajar, menghibur, dan mengubah sikap. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan individu yang menyampaikan menurut Mulyana tahun 2011. Komunikasi seharusnya menjadi efektif jika penerima informasi mengartikan pesan yang diterimanya seperti yang diharapkan oleh pengirim. Jadi, komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini merupakan hal penting dalam menjaga hubungan emosional dengan anak. Melalui komunikasi, pendidik atau orang tua juga dapat mengambil berbagai informasi terkait perkembangan fisik maupun psikis anak sebagai bahan pencapaian setiap aspek perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya ada ruang lingkup komunikasi yang termasuk tujuan komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan manfaat komunikasi. Tujuan komunikasi antara lain adalah A. Mengubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, mengubah pandangan peserta didik menjadi luasan luas tentang pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya, memberikan informasi yang perlu diketahui atau dimiliki oleh peserta didik, memberikan nasihat motivasi pada peserta didik untuk mencapai pelajaran, lalu membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam proses belajar, dan terakhir membangun emosional dan sosial harmonis. Selanjutnya ada fungsi komunikasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, melaksanakan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, menjalin hubungan sosial yang baik antara guru dengan siswa. Yang ketiga, membangun konsep di antara guru dan siswa. Dan yang keempat ada aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Jenis komunikasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, menurut perilaku. Nah, dari poin yang ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu formal, dan tidak resmi. Yang kedua, menurut cara penyampaian, dibagi menjadi 1 lisan, 2 secara tertulis, dan 3 secara visual. Dan yang terakhir, menurut keberlangsungan. 1 langsung, 2 secara tidak langsung, 3 secara verbal, 4 secara non-verbal, 5 secara internal, dan yang terakhir secara eksternal. Berikutnya teori tokoh komunikasi, yaitu teori behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati,
maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Berikutnya ada studi kasus. Salah satu ibu guru kelompok A di PG PAUD Handayani bernama Ibu Irma mengatakan pertama masuk sekolah di PAUD Handayani, Septa bisa berkomunikasi dengan teman sekitarnya, namun Septa berkomunikasi tergantung siapa lawan bicaranya. Dikarenakan Septa tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Septa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa campuran seperti bahasa Indonesia, Madura, dan Jawa, tetapi lebih cenderung berbahasa Indonesia. Bu Irma mengatakan sikap Septa di minggu kedua saat bermain ia hanya mau untuk melakukan interaksi dengan orang sekitarnya, namun hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya jika saat diajak untuk bermain dan berinteraksi. Minggu ketiga, Septa sudah mulai bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan sudah tidak memilih dalam bicara dibandingkan saat pertama kali bisa berbicara dan komunikasi dengan orang sekitarnya. Bu Irma bercerita bahwa upaya yang dilakukan untuk Septa yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkomunikasi, walaupun saat berbicara di depan teman maupun ibu guru menggunakan bahasa campuran. Ibu Irma memberikan contoh berbahasa mengenai bahasa Indonesia dan pada saat hari Jumat di PAUD Handayani biasanya ada kegiatan mendongeng. Jadi terkadang kami memberikan kesempatan anak-anak untuk mendongeng dan memilih boneka yang sudah disiapkan oleh ibu gurunya. Maka hasil analisa teori dengan studi kasus tersebut bisa dikatakan kebiasaan komunikasi dengan lingkungan sekitar menjadi sangat penting dan sangat membantu. Bisa dilihat dari kasus adik Septa, sebelumnya Septa hanya bisa berbicara bahasa Jawa dan Madura. Namun karena Ibu Irma menerapkan teori behaviorisme yang dimana setiap Jumat mereka selalu mengadakan pembacaan dongeng yang bisa disebut menjadi agenda kebiasaan di sekolah tersebut. Septa bisa belajar dengan perlahan, dan dalam waktu 3 minggu, Septa membuktikan bahwa dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu berguna bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.